Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Azza Mushroom. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana perawatan backlog dengan media kayu keras, teman-teman. Nah, jadi jangan sampai salah teman-teman untuk perawatan backlog menggunakan media kayu keras, karena itu berbeda dengan ketika kita menggunakan kayu lunak ya, seperti sengon. Nah, perbedaannya sebenarnya tidak banyak teman-teman, hanya ini penting ya, meskipun sedikit berbeda tapi itu penting. Nah, jadi teman-teman, saya harap nanti bisa menerapkan ini di kumbungnya teman-teman, khususnya yang menggunakan serbuk keras. Nah, sebenarnya kemarin itu teman-teman, serbuk lunak itu seperti sengon itu tidak susah ya, cuman beberapa bulan ini kita susah untuk dapetinnya. Jadi kita menggunakan serbuk kayu keras sudah sekitar 3 bulan 4 bulan kita sudah nggak pakai kayu lunak lagi, dan ternyata memang sedikit berbeda. Perbedaannya tidak signifikan tapi cukup penting. Oke, jadi langsung kita bahas apa saja perbedaannya. Nah, kalau untuk perawatan teman-teman, sebenarnya letak perbedaannya itu ada di waktu pembukaan ya teman-teman ya, waktu pembukaan penutup kertas. Nah, ketika kita menggunakan serbuk sengon teman-teman, dengan kondisi biasanya itu kondisi miselium sudah hampir full seperti ini teman-teman, sekitar 90%, itu biasanya saya sudah buka untuk penutup kertasnya ini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah hampir full, itu biasanya saya sudah buka penutup korannya, dan biasanya itu waktu tumbuh itu berkisar sekitar 15 hari kurang lebih ya teman-teman ya, dari kondisi miselium 90% ini ya, 15 atau 20 harian lah kurang lebih segitu ya. Nah, tapi berbeda dengan kayu keras teman-teman. Nah, ini ketika saya menggunakan kayu keras itu tumbuhnya agak lambat teman-teman. Nah, jadi ini kondisi full ya, kondisi miseliumnya sudah full. Nah, itu saya biarkan selama setengah bulan teman-teman. Setengah bulan baru kita mulai buka penutup korannya dan cincinnya ya. Nah, jadi ini belum kita buka lebar, kita biarkan dulu teman-teman, jangan langsung dibuka lebar. Nah, dibukanya itu nanti ketika sudah mulai ada yang tumbuh atau sudah hasil panen pertama, itu baru kita buka. Nah, kalau teman-teman itu ketika menggunakan serbuk kayu keras itu buru-buru dibuka ya teman-teman ya. Nah, ini kemarin kejadiannya di backlog ini teman-teman, backlog yang sudah saya buka ini, karena kemarin itu kita buru-buru buka, ternyata itu nggak tumbuh teman-teman. Tumbuhnya itu dari dibuka itu sekitar 1 bulan 1 minggu lah kurang lebih, hampir 1,5 bulan tuh baru tumbuh. Nah, kenapa kok tumbuhnya lebih lama atau lebih lambat? Nah, itu dikarenakan faktor serbuk kayu keras ini. Jadi gini teman-teman, jamur itu akan tumbuh ya, akan mulai tumbuh ketika yang pertama itu dia sudah mencerna ya nutrisi atau rambatan, ini sudah dia rambati sepenuhnya teman-teman. Nah, sedangkan kalau kayu keras itu karena dia teksturnya itu lebih lembut ya teman-teman, sehingga lebih padat. Jadi meskipun ini full ya, itu kadang di dalam itu meskipun di luarnya sudah full miseliumnya, di dalam itu terkadang belum full. Nah, itu pernah nggak sengaja ya, ada backlog ini kondisi baru full gitu sekitar 5 hari atau 1 minggu itu jatuh, ternyata di dalamnya itu masih belum full, ada yang masih belum dirambati miselium. Nah, sehingga dia itu belum tumbuh teman-teman.
Nah, jamur itu dia akan tumbuh kalau semua media ini sampai ke dalamnya ini itu sudah dirambati miselium. Nah, ketika sudah dirambati miselium, ketika tidak ada yang dirambati lagi ya teman-teman ya, ketika dia sudah berhenti untuk merambat, nah ketika itu dia akan mulai menebal. Nah, jadi ketika sudah tidak ada media rambatan lagi, dia sudah mulai menebal untuk miseliumnya ini. Nah, ketika sudah menebal dan dia sudah merasa cukup kuat atau sudah cukup nutrisi untuk dia menumbuhkan pinhead atau jamur. Nah, ketika sudah lingkungannya sudah sesuai, baru dia akan tumbuh, teman-teman. Nah, beda dengan kayu lunak, teman-teman ya, seperti sengon. Kalau sengon, karena teksturnya itu dia lebih besar, teman-teman, lebih besar-besar. Nah, itu dia merambatnya itu lebih gampang, teman-teman. Jadi ketika kondisinya dia sudah full, itu di dalam itu rata-rata sudah dirambati semua. Jadi ketika memang sudah full itu, paling dia membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk merambati media yang di dalam ini, berbeda dengan kayu keras. Nah itu ya, jadi jamur itu akan tumbuh ketika sudah media itu sepenuhnya dirambati oleh miselium. Nah ketika itu dia baru mulai merespon dengan menebalkan miseliumnya itu, teman-teman. Nah ini ya, ini dari full itu sudah sekitar setengah bulan, teman-teman. Nah ini aja masih tipis ya teman-teman ya, masih belum terlalu tebal tapi sudah mulai menebal. Nah makanya itu dia belum tumbuh, teman-teman. Ini perkiraan mungkin ya sekitar insya Allah sekitar 2 minggu lagi. Nah itu insya Allah sudah mulai tumbuh. Nah kesalahan ini kenapa saya bilang fatal, teman-teman? Karena ketika kita buru-buru buka seperti ini ya teman-teman, biasanya saya buka separuh, atau meskipun belum dibuka separuh masih dibuka seperti ini. Nah itu kita buru-buru. Nah khawatirnya ketika jamur itu belum tumbuh tapi sudah banyak hama yang masuk, teman-teman, di lubang ini ya, di permukaannya ini sudah banyak hamanya seperti ulat atau gurem dan lain-lain. Nah jadi sangat rentan ketika kita sudah melakukan pembukaan tutup kertas. Nah, karena itu kalau kayu keras jangan terlalu buru-buru dibuka, teman-teman. Khawatirnya dia jamurnya belum tumbuh malah sudah banyak hamanya, teman-teman ya. Nah itu nanti bisa malah backlognya rusak sebelum tumbuh jamur, atau pinhead itu terhambat karena adanya hama tadi itu, teman-teman. Nah itu dari segi perawatan. Kalau selain pembukaan itu saya rasa perlakuan khususnya itu sama aja, teman-teman ya, sama aja kalau untuk perawatan budidaya. Nah sama aja, untuk selebihnya sama. Nah terus perbedaannya lagi itu ada di ini, teman-teman, ketika proses pembuatan. Ketika proses pembuatan, teman-teman ya, nah ini teman-teman bisa lihat teksturnya itu dia lebih lembut, lebih halus ya teman-teman ya. Nah sehingga ketika kita buat menjadi backlog ini akan lebih padat, teman-teman, lebih sedikit rongga-rongga yang ada di dalam backlog. Karena makanya itu kenapa sih kok menggunakan kayu keras itu rambatan miseliumnya lebih lama, karena memang dia lebih padat. Pertama, media yang dirambati lebih banyak. Kedua, karena dia lebih padat, akar itu lebih susah untuk merambat, teman-teman. Miselium itu lebih susah untuk merambat. Karena itu kenapa kok tumbuhnya lebih lama. Biasanya kalau kayu lunak itu, contoh sengon ya, itu 1,5 bulan sudah full, dan 2 bulan itu biasanya sudah mulai panen. Kalau kayu keras ini bisa fullnya itu 2 bulan dia baru full, dan mulai tumbuh pinhead itu mulai tumbuh jamur itu bisa jadi usia 3 bulan dia baru
mulai tumbuh jamur teman-teman. Nah, ini saya menggunakan serbuk kayu keras teman-teman. Nah, terus perbedaannya lagi di berat backlog ya. Kalau kita menggunakan kayu keras ini, airnya lebih dibanyakin teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman biasa pakai plastik ukuran 17 kali 35 ya kalau nggak salah, 35 apa 30 gitu, 17 ukuran plastik 17 itu biasanya beratnya 1,3. Nah, itu kalau teman-teman menggunakan serbuk kayu keras mungkin lebih ditambah sedikit lagi jadi 1,3 setengah atau 1,4, 1,3 setengah lah idealnya. Nah, kenapa ditambahin air Mas? Karena kalau standar airnya sama, berat backlog itu sama, ketika kita menggunakan serbuk kayu keras itu dia akan kekurangan air teman-teman, karena massa dan beratnya kayu keras itu lebih tinggi ya daripada kayu lunak, sehingga ketika kita padatkan menjadi backlog seperti itu teman-teman, itu dia akan lebih berat meskipun kadar airnya istilahnya sama. Nah, karena itu airnya harus ditambah ya teman-teman ya, ditambah sedikit lah, dari 1,3 mungkin jadi 1,3 setengah atau dilebihkan sedikit tidak apa-apa. Karena pengalaman saya ketika kita pakai berat yang sama untuk standarisasinya itu ternyata airnya kurang. Nah, airnya kurang teman-teman. Nah, ketahuan kurangnya itu dari mana Mas? Yang pertama itu ketika kita setelah sterilisasi itu ternyata banyak backlog yang belang teman-teman, airnya itu belang. Nah, itu menandakan ada yang basah dan ada bagian backlog yang kering. Nah, itu menandakan bahwa air di dalam backlog itu kurang teman-teman. Nah, jadi itu ya perbedaannya ketika kita menggunakan serbuk kayu keras dan lunak. Terus apalagi Mas perbedaannya Mas dari segi produksi? Kalau ketika kita membuatan, selain kadar air yang ditambah, terus nutrisi ya teman-teman ya, nutrisi bisa boleh sama dengan kayu lunak atau ditambah sedikit, tambahnya jangan banyak-banyak teman-teman. Karena apa? Karena memang jamur itu untuk memakan ya nutrisi di dalam kayu keras itu lebih lama teman-teman, lapuknya kayu keras itu lebih lama, sehingga kalau kita nutrisinya itu sedikit, dia ya istilahnya bahan makanannya sedikit. Ketika bahan makanan sedikit itu otomatis jamur akan melambat ya teman-teman ya. Nah, itu aja sih perbedaannya teman-teman. Kalau dari segi pengomposan dan lain-lain itu sebenarnya kalau saya pribadi sama, tetap satu malam kita kompos, besoknya langsung kita buat. Nah, perbedaannya di sterilisasi teman-teman, kita tambah durasinya 1 jam. Kalau misalkan kayu lunak itu 4 jam, kalau kayu keras kita tambahkan 1 jam atau 2 jam, itu boleh, bebas ya teman-teman ya, karena semakin matang juga akan lebih enak untuk perambatan miseliumnya. Nah, tapi ya jangan terlalu banyak ya nambahnya teman-teman ya, karena itu akan memakan waktu, tenaga, dan biaya teman-teman. Jadi cukup ditambahkan 1 atau 2 jam aja. Nah, oke. Itu saja sih teman-teman ya untuk perbedaan ketika kita menggunakan serbuk kayu lunak dan kayu keras. Nah, memang kayu keras ini lebih lambat teman-teman, tapi enaknya pakai kayu keras itu backlog itu lebih awet teman-teman. Kalau saya pakai sengon 4 bulan itu sudah ya, maksimal 5 bulan sudah harus saya buang, karena meskipun jamurnya tumbuh itu dia cenderung lebih kecil ya teman-teman, kecil-kecil, karena mungkin nutrisinya, bukan mungkin, karena nutrisinya memang sudah kurang, sehingga jamur yang tumbuh itu kecil ya teman-teman ya. Nah, berbeda dengan kayu keras ini bisa sampai 6 bulan atau 7 bulan teman-teman, itu baru saya buang. Nah, memang ada positif dan negatifnya teman-teman. Silakan teman-teman, Mas, kalau pakai kayu keras atau kayu lunak yang lebih enak, yang lebih ada stoknya atau yang lebih murah teman-teman? Kalau misalkan memang di daerahnya teman-teman itu kayu lunak itu berlimpah ya teman-teman,
nggak usah cari kayu keras karena mungkin harganya lebih mahal dan nyarinya lebih susah gitu kan. Kalau di sini itu karena memang malah yang berlimpah itu serbuk kayu keras. Nah, karena itu saya menggunakan serbuk kayu keras. Malah di sini itu kayak sengon gitu. Aduh, itu susah teman-teman ya. Kita harus order dari luar kabupaten kalau kayu lunak itu. Di sini memang rata-rata kayu keras untuk sumilnya itu. Nah, jadi saya pakai kayu keras. Kalau ditanya lebih enak yang mana, sama-sama enak, teman-teman. Tergantung teman-teman mau sabar atau enggak gitu ya. Kalau kayu keras kan lebih lama. Sama-sama enak, semua ada positif dan negatifnya, teman-teman. Oke. Itu saja teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.